Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tahidhukum fiha salam faqulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Nabi Musa lahir dalam keadaan terancam dibunuh Fir'aun. Fir'aun kala itu melalui ajudannya membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir karena ia takut ramalan tentangnya akan menjadi kenyataan, yaitu adanya laki-laki yang akan menggulingnya kekuasaan. Ibu Musa yang cemas anak laki-lakinya akan dibunuh, menghanyutkan bayinya ke sungai Nil atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Aisyah mencari ibu susu untuk si bayi, lalu pilihan jatuh kepada seseorang perempuan yang tak lain adalah ibu Nabi Musa itu sendiri. Dan akhirnya ibu Musa dapat merasakan merawat anaknya selama berapa tahun. Setelah masa penyususan, Musa kembali tinggal di istana dan hidup sebagaimana anak raja. Musa sadar bahwa dirinya adalah anak angkat yang berasal dari Bani Israel yang tertindas. Oleh karena itu, ia bertekad kuat untuk menolong kaumnya itu. Maka ia pergi keluar istana untuk menjalankan misinya. Di sebuah lorong, ia melihat seorang dari golongan Bani Israel bernama Samiri dan seorang kaum Fir'aun bernama Fatun. Mereka sedang berkelahi. Ia berusaha menolong Samiri yang berteriak minta tolong. Tubuh Samiri memang kalah jauh dengan Fatun. Malang pukulan Musa kepada menyebabkan orang itu meninggal. Walaupun Musa sama sekali tidak berniat untuk membunuh Fatun, segera ia memohon ampun kepada Allah. Ia berusaha
menyembunyikan peristiwa pembunuhan yang tidak sengaja itu. Akhirnya, Musa pun berusaha menyelamatkan diri keluar dari kota Mesir. Setelah 8 hari 8 malam, Musa tiba di kota Madyan, di mana Nabi Syuaib alaihi salam hidup di sana. Ia beristirahat di bawah pohon. Lalu ia melihat 2 gadis sedang mengembala kambing. Kedua gadis itu tidak bisa mengambil air di sebuah sumber mata air karena di sana sudah penuh sesak. Maka Musa membantu mereka untuk mengambil air sehingga kambing itu mendapat air untuk minum. Mendapatkan kebaikan dari Musa, ayah kedua gadis itu mengundang ke rumah. Ia bekerja padanya untuk mengurus pekerjaan rumah dan gembala. Setelah melihat kebaikan Musa, Syuaib menawarkan Musa untuk menjadi menantunya. 10 tahun kemudian, Musa yang rindu pada tanah air bertolak ke Mesir bersama istrinya. Dalam perjalanan ia mendapatkan wahyu. Saat itu di Bukit Tur, mukjizatnya berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Tongkat itu dulunya diberikan kepada Syuaib. Mukjizat kedua, Allah perintahkan Musa agar mengepitkan tangannya ke ketiaknya, sehingga tangannya menjadi putih cemerlang tanpa cacat dan penyakit. Nabi Musa melanjutkan perjalanannya ke kota Mesir, bukan hanya karena alasan rindu pada tanah airnya, namun ia dalam misi dakwah. Ia sempat ragu karena sebelumnya ia pernah membunuh seorang dari kaum Fir'aun. Lalu Allah menguatkan dengan berfirman bahwa Allah akan selalu menjadi penolong. Selama perjalanan ke Mesir dengan mengemban amanah dakwah, Nabi Musa was-was sebab ia selalu terbayang pembunuhan yang dilakukan. Ia pun bukan orang yang pandai bicara. Oleh karena itu, memohon kepada Allah agar diberikan teman dakwah, yaitu saudaranya sendiri. Sesampai di istana Fir'aun, yang disertai saudaranya, Harun berdialog dengan Fir'aun. Ia menyuruh untuk menyembah Allah yang Esa dan membebaskan Bani Israel dari siksaannya. Namun Fir'aun menolak seruan itu. Fir'aun menantang untuk mengadu kekuatan. Fir'aun memanggil tukang sihirnya untuk mengubah tongkat menjadi ular ukuran normal. Nabi Musa melemparkan tongkatnya hingga berubah menjadi ular raksasa dan melahap semua ular milik ahli sihir. Tampaklah kekuasaan Allah. Maka ahli sihir itu membenarkan Musa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin hari semakin berat siksaan Fir'aun atas Bani Israel. Terlebih dahulu orang-orang kafir juga berharap dirinya dan pengikutnya pergi dari negeri mereka. Maka Bani Israel mendatangkan Nabi Musa alaihi salam untuk meminta membawa mereka keluar dari Mesir. Pada malam hari, Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel pergi meninggalkan Mesir. Fir'aun dan pasukannya beserta orang kafir ternyata membuntuti mereka dengan membunuh mereka. Tiba di Laut Merah, seakan mereka hendak tersusul.
mereka tidak dapat berbalik arah karena di sana ada Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka tidak dapat melanjutkan ke depan karena di sana ada laut luas. Lalu Nabi Musa alaihi salam memukulkan tongkatnya ke laut sesuai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Laut itu terbelah sehingga Bani Israel dapat melewatinya. Fir'aun yang terus mengejar akhirnya mati tenggelam karena air laut kembali seperti semula ketika Musa alaihi salam memukul kembali tongkatnya ke laut. Pada masa Nabi Musa alaihi salam hiduplah Korun yang tamak. Korun adalah seseorang yang kaya raya. Bila keluar rumah, ia mengenakan pakaian dan perhiasan yang gemerlap, membawa pelayan yang banyak, serta mengendarai kuda yang dihiasi dengan indah dan cantik. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah agar menurunkan azabnya atas dirinya Korun yang sombong dan congkak itu, agar menjadi pengajaran dan ibrah kepada kaumnya yang sudah mulai goyah imannya melihat kenikmatan yang berlimpah yang telah Allah karuniakan kepada Korun yang membangkang itu, sehingga terjadi bencana yang dialami oleh Korun atas izin Allah. Nabi Musa alaihi salam wafat pada usia 150 tahun di atas sebuah bukit bernama Nabu, di mana ia diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihat tanah suci yang dijanjikan Palestina, namun tidak sampai memasukinya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa dakwah yang kita perjuangkan tidak selalu akan kita nikmati hasilnya di dunia. Meskipun demikian, bukan berarti kita boleh berhenti berjuang. Kita harus senantiasa berdakwah, menegakkan syariat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan generasi selanjutnya akan meneruskan perjuangan dakwah.